Rano Karno kini lega. Penyakit Bell's palsy yang menyerangnya 1 bulan lalu berangsur membaik. Aktor senior yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten sebelumnya tak menyangka akan terserang Bell's palsy. Rano tak tahu pasti kapan penyakit itu menyerangnya. Ia hanya merasa badannya dingin, telinganya berdengung, dan mulut mati rasa. Sebelum akhirnya sebagian wajahnya lumpuh 6 Februari lalu. Setelah jalani terapi panjang dan pengobatan, kini bibirnya sudah kembali simetris. Otot wajahnya kembali berfungsi. Alhamdulillah nggak ada kesulitan lah ya. Dibanding mungkin 2 minggu yang lalu sudah fase itu udah lewat. Saya bersyukur bisa cepat ya. Walaupun memang dokter prediksi antara sebulan sampai 3 bulan. Tapi tergantung, ya kemarin tuh terpaksa saya harus banyak bolos atau istilah masuk siang ke kantor. Karena pagi saya harus terapi, baru saya ke sini. Agar sembuh, Rano minum obat antivirus dan rutin fisioterapi atau akupuntur 3 kali dalam seminggu. Istirahat, makan teratur, dan mengurangi penggunaan AC atau mesin pendingin ruangan juga ia lakukan. Penyakit yang menyerang Rano Karno ini sebenarnya bukanlah penyakit baru. Penyakit Bell's palsy ada sejak abad ke-19. Ditemukan oleh dokter berkebangsaan Skotlandia, Sir Charles Bell. Meski sudah lama, masih banyak masyarakat yang belum tahu atau bahkan salah persepsi tentang penyakit ini sebagai stroke. Aku nggak tahu penyakit itu, Mbak. Kurang tahu, Mbak. Itu tuh kayak penyakit yang, itu bukan sih yang pembekuan darah gitu ya? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Baru sekarang dari Mbak. Saya tidak tahu karena saya baru dengar nama penyakitnya. Setahu saya Bell's palsy itu yang otot bagian rahang beku karena mungkin ya banyak bergadang, keluar malam nggak pakai helm, tidur depan AC. Setahu saya gitu aja, Mbak. Seperti gangguan saraf atau stroke ringan kali. Faktanya, Bell's palsy bukanlah stroke. Bell's palsy adalah penyakit yang menyerang saraf ketujuh atau saraf wajah, sehingga menyebabkan kelumpuhan. Bell's palsy itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kelumpuhan pada saraf ketujuh atau saraf fasial. Nah, saraf fasial itu mempersarafi otot-otot wajah, ya, baik mulai dahi sampai ke sekitar mata, ya, maupun ke pipi, ya. Jadi Bell's palsy itu menyebabkan kelumpuhan pada sebagian otot wajah. Itu adalah penyakit saraf tepi. Nah, kalau stroke itu kelumpuhannya atau kelemahan ototnya tidak hanya pada wajah, ya. Stroke itu kita lihat dari penyebabnya dulu. Penyebabnya kan susunan saraf pusat, berarti dari otak, ya kan. Kalau dari otak itu berarti mempersarafi juga ke anggota gerak tubuh seperti tangan ataupun kaki. Saraf ketujuh keluar dari batang otak melewati rongga-rongga tengkorak sehingga mencapai ke otot wajah. Saraf ketujuh yang meradang atau inflamasi mengakibatkan susahnya pengaturan impuls motorik kepada otot karena tersumbat akibat pembengkakan. Akibatnya, otot-otot pada organ yang langsung berhubungan dengan saraf itu tidak berfungsi dan lumpuh. Umumnya, jarak waktu dari infeksi hingga kelumpuhan terjadi dalam waktu 48 jam hingga 5 hari. Selain Bell's palsy, sejumlah gangguan lain seperti tumor dan stroke juga bisa terjadi pada saraf nomor 7 ini. Hingga kini belum diketahui penyebab utama penyakit Bell's palsy. Namun sejumlah penelitian mengemukakan adanya infeksi virus yang akhirnya menyebabkan peradangan. Beberapa virus itu diantaranya virus herpes varicella zoster dan virus herpes simplex atau HSV tipe 1. Kita sebut idiopatik, tidak diketahui penyebabnya, ya. Dan yang beredar di masyarakat awam kan orang pikir ini seperti kena angin jahat, ya. Biasanya bisa juga karena orang yang habis terkena hembusan angin dingin dari AC, dari luar gitu ya. Angin dingin pokoknya ya, di pegunungan atau apa gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut penelitian itu disebabkan oleh infeksi virus. Yang pasti Bell's palsy menyerang saat daya tahan tubuh manusia menurun. Dan biasanya penderita tidak merasakan gejala apapun di awal peradangan. Di fase peradangan akut akan timbul rasa nyeri, pegal, linu, dan rasa tidak nyaman di daerah leher. Lalu kehilangan sensasi rasa pada lidah,
dengung telinga, dan akhirnya sebagian otot wajah lumpuh. Dampaknya, alis turun, mata sulit tertutup, dan bibir miring. Di kehidupan sehari-hari, penyakit ini menyebabkan susahnya berkomunikasi, susah makan, cita rasa berkurang, penglihatan kabur, hingga timbul rasa tidak percaya diri. Tua, muda, pria maupun wanita, semuanya punya kemungkinan terserang Bell's palsy. Bell's palsy memang bukan penyakit mematikan. 80% penderitanya bisa sembuh total, namun 20% sisanya sembuh sebagian alias cacat permanen. Jika sudah terjadi indikasi yang dirasakan, pemeriksaan ke dokter harus segera dilakukan agar Bell's palsy tidak menimbulkan komplikasi. Apristika Fauzia, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.